Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke, kalau aku lihat di sini kamu sempat berdealing dengan seseorang yang pintar sekali bermain-main dengan pikirannya dan juga bersikap dingin atau tidak peduli terhadap kamu sehingga selalu membawa beban emosional di hubungan kalian dan akhirnya menyebabkan konflik ya, membuat kamu selalu paranoid gitu kan. Terus itu juga aku lihat di sini selama kamu menjalani hubungan dengan dia banyak beban emosional yang memang karena disebabkan oleh konflik karena keparanoitannya kamu ya, karena ketakutannya kamu. Misalkan dia bersikap dingin seolah-olah tidak peduli dengan kamu, nggak ada kabar setiap hari ya, sehingga kamu paranoid, takut dia selingkuh, takut dia sudah ada yang lain dan bla 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 ya. Terus itu aku lihat di sini ternyata dia ini itu semacam kayak membalas. Jadi dia ini dulu ya, sebelum ketemu sama kamu, dia itu pernah menjalin hubungan dengan seseorang dan dia ini terluka. Dia ini disakiti sama pasangannya yang dulu-dulu itu ya, entah berapalah pasangannya, pokoknya dia itu pernah tersakiti, pernah terluka dan pernah trauma dalam hubungan. Atau bahkan ya mungkin pernah gagal dalam pernikahan atau hubungan ya, pernah mau nikah tapi nggak jadi atau apalah, pokoknya di situ dia pernah sakit banget gitu ya sama seseorang. Terus ketika ketemu kamu, kamulah yang akhirnya jadi korban pembalasan dari rasa sakit hatinya ya. Jadi sebenarnya ketika dia ketemu sama kamu, dia itu belum selesai dengan traumanya, dengan rasa sakitnya, dengan masa lalunya itu belum sembuh gitu, dan kamulah kena deh sebagai korban di situ. Nah, kemudian aku lihat memang seiring berjalannya waktu, kamu sudah tidak mau membiarkan dirimu diperlakukan dengan buruk atau menjadikan dirimu sebagai pembalasan atau balasan atas perlakuan dia yang dulu pernah dia derita dari pasangannya yang di masa dulu itu, gitu ya. Terus itu mungkin selama ini kamu sempat kayak mendenial ya, atau mencoba untuk berubah, tapi rasanya sakit ya ternyata gitu ya. Aku lihat di sini
kamu mengalami banyak sekali kekecewaan ya. Hasil apapun yang kamu coba untuk hubungan ini agar bisa berubah dan mengantisipasi apapun agar hubungan ini langgeng, tapi tetap kamulah yang jadi korbannya, kamu yang terluka, kamu yang kecewa, kamu yang disia-siakan, kamu yang terhina. Ya, aku lihat di sini pokoknya kamu semua yang kamu lakukan itu balik lagi ke kamu, yang hanya kamu yang merasa menderita, yang sakit gitu. Kalau aku lihat sih, baik kamu dan dia sama-sama masih memiliki komponen seksual dalam hubungan, atau masih sama-sama punya gairah, punya ketertarikan, punya rasa cinta yang sama. Cuman karena kamu dan dia mungkin sudah tidak sependapat dalam aspek-aspek penting di hubungan kalian atau di kehidupan kalian, sehingga aku lihat di sini kalian berpisah. Terus itu juga salah satu pihak di sini atau dia mungkin selama ini lebih lebih mementingkan pihak lain dibandingkan kamu, atau dia menghadirkan pihak lain ya, dan lebih memperdulikan mereka dibandingkan kamu, seperti itu. Terus juga hubungan ini masalahnya ya tentang ketakutan atau masalah tentang kepercayaan yang mungkin menghalangi menghalangi kalian untuk bisa berkomitmen jangka panjang ya, karena ada ketakutan atau masalah tentang kepercayaan atau ketidakpercayaan, seperti itu, sehingga hubungan mungkin selama ini tidak bisa berkembang gitu ya. Terus itu kamu dengan dia mungkin memiliki tujuan, cita-cita, harapan di masa depan yang berbeda. Kamu pengennya segera hubungan ini bisa komitmen, dianya pengennya senang-senang dulu, pengen selingkuh sana sini dulu, pengen menjalin hubungan sana sini dulu gitu ya. Jadi itu juga yang membuat kalian mungkin berantakan hubungannya. Terus itu aku lihat di sini kalian berdua sebenarnya walaupun saat ini sudah berpisah atau hubungannya ya saat ini sudah tidak baik ya, tapi kalian selalu merasakan ya, kamu dengan dia selalu merasakan seperti terhubung dalam banyak level. Jadi kayak insting pun kayak selalu mengalir ya. Kamu bisa merasakan dia pun bisa merasakan kamu. Terus itu dalam hal apa juga itu ada kesamaan ya, mungkin kalian mirroring atau apa. Jadi kalau aku lihat baik kamu dan dia itu merasa terhubung dari banyak level. Cuman saat ini kamu dengan dia sudah tidak sedekat dulu, kamu dengan dia sudah tidak bersama mungkin ya. Kemudian kalau aku lihat sih sekarang ya, kamu itu justru malah lebih happy dengan dirimu sendiri. Bahkan kamu mungkin merayakan sesuatu, entah itu hari ulang tahun, merayakan kesinggelanmu, atau ya paling enggak kamu ngerasa seneng dengan dirimu sendiri aja, dengan kesinggelanmu sekarang, dengan dirimu sendiri aja kamu udah ngerasa senang, bahagia gitu ya. Jadi mungkin ya mau shopping ya jalan sendiri ya, mau pergi kemana liburan ya mungkin jalan sendiri, atau ya mungkin bareng keluarga ya, orang tua, adik, kakak gitu ya. Pokoknya di sini aku lihat kamu ngerasa happy, kamu ngerasa bahagia dengan dirimu sendiri. Bahkan 4 of Wands itu tentang perayaan, berarti kemungkinan kamu akan merayakan sesuatu yang membuat kamu bahagia bersama dirimu sendiri, atau bersama keluarga, bersama teman-teman, seperti itu. Dan aku lihat di sini kamu dengan keluargamu semakin dekat ya, semakin saling merasa bahagia. Terus itu juga aku lihat si mantanmu ini nampaknya mau balikan lagi nih sama kamu. Dia mau reuni lagi, pengen datang kembali kepada kamu. Pengen datang gitu ya. Nah, aku lihat 6 of Wands, dia ini kayaknya orang jauh ya.
Kalau aku lihat di sini, kalau memang saat ini kamu lagi single ya, aku lihat kamu memang sedang menunggu orang yang tepat ya. Kamu, aku lihat memang tidak sok jual murah ya, tapi bukan berarti juga sok jual mahal. Ya, lebih ke sok jual mahal sih. It's okay ya. Karena di sini aku lihat kamu tidak mau juga terburu-buru cap cip cup mencari pasangan ya. Aku lihat di sini kamu benar-benar selektif dan pilih-pilih. Dan aku lihat nampaknya ya akan ada segera kamu bertemu dengan seseorang yang tepat. Bahkan kemungkinan orang-orang sekitar kamu akan menganggap kamu lebih menarik dan rupawan sekarang ya. Dan orang yang mungkin saat ini lagi kamu sukai, yang saat ini kamu lagi jadikan target crushmu atau PDKT-anmu, memandang kamu dengan cara yang baru, dan mereka bisa lebih menerima kamu sekarang ya mungkin karena kamu sekarang happy sendiri, bahagia dengan dirimu sendiri, melakukan apa yang kamu suka, apa yang kamu mau sendiri gitu ya. Jadi menikmati hidup, karena kamu menikmati hidup dan bahagia dengan dirimu sendiri, mereka melihat kamu sekarang menarik gitu ya. Jadi kalau memang saat ini kamu lagi suka sama seseorang, ya lagi tertarik gitu sama seseorang, kamu boleh untuk mengambil inisiatif untuk memberitahu kepada dia tentang perasaan kamu terhadap dia gitu. Karena aku lihat di sini akan ada potensi bahwa dia pun ya bisa suka juga sama kamu gitu ya. Tapi kalaupun kamu belum suka dengan seseorang, berarti memang saat ini kamu benar-benar lagi menunggu orang yang tepat gitu. It's okay ya. Terus itu juga aku lihat di sini mantanmu ini nampaknya memang punya jarak yang jauh dengan kamu dan ingin datang kembali, bahkan ingin lebih dekat lagi dengan kamu, ingin bahkan mungkin ada yang ingin datang. Kalau LDR tuh mungkin pengen datang secara fisik gitu ya, karena ada suatu rencana-rencana atau keinginan yang dia ingin wujudkan ke kamu. Entah itu menjelaskan sesuatu, entah itu ingin mendapatkan maaf langsung dari kamu, entah mau dapetin perhatian kamu lagi, mendapatkan kamu lagi, atau gimana. Pokoknya biar rencana dia itu lancar, sukses, langgeng ya, dia pengen datang secara langsung. Jadi biar face to face ngomongnya lebih enak, biar rencana dia itu bisa gampang terwujud seperti itu ya. Tapi aku melihat di sini nampaknya dia ngerasa jalan menuju ke arah kamu untuk kembali lagi, untuk berhubungan lagi dengan kamu itu dia menemukan jalan buntu ya. Entah memang kamu sudah memblokir dia kah, entah kamu memang sudah cut off dia, atau kamu sudah tidak peduli, atau kamu sudah tidak mau meladeni dia lagi. Pokoknya di sini dia ngerasa kayak menemukan jalan buntu untuk bisa bersama dengan kamu kembali ya. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin memang dia atau kamu atau kalian berdua saat ini tuh kayak tidak berusaha untuk melakukan komunikasi secara jujur dan terbuka ya, sehingga suasana atau keadaan kamu dengan dia saat ini tuh kayak melayang. Banyak sekali hal-hal yang tidak terselesaikan, banyak sekali hal-hal yang kayak hanya dugaan-dugaan gitu loh ya. Jadi kayak di sana dia, aduh kamu kok tidak lagi aktif di media sosial, jangan-jangan kamu sudah menikah ya dengan orang lain, jangan-jangan kamu sudah punya pacar ya, kok kamu begini, apa kamu sudah begitu. Nah gitu ya. Jadi ada hal-hal yang tidak dibuka atau tidak saling melakukan komunikasi secara jujur, sehingga banyak hal-hal yang tidak terselesaikan gitu. Jadi banyak kecurigaan-kecurigaan gitu ya, menduga-duga seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kamu selama ini sudah berusaha keras ya menjalani hubungan bersama dia, menghadapi banyak halangan rintangan, mencoba yang terbaik untuk hubungan kalian bisa langgeng, tapi nampaknya tidak membaik juga. Tidak ada tidak ada
harapan gitu ya. Dan aku lihat nampaknya memang dia sempet nih kayaknya melakukan suatu effort terhadap kamu untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, untuk mendapatkan maaf atau mendapatkan perhatian kamu lagi, tapi nampaknya dia nihil, gagal ya, gagal mendapatkan perhatian kamu. Entah apa yang sudah dia lakukan, tapi dia sudah sempat apa ya, mungkin meminta maaf atau menarik perhatianmu, tapi gagal gitu ya. Kalau memang saat ini kamu lagi single, aku lihat kamu mungkin berpikir sekarang bahwa prospek romansa kamu, prospek percintaan kamu saat ini sudah meredup. Kamu seperti apa ya? Kamu seperti sudah melakukan cukup upaya untuk keluar dari hubunganmu yang toksik dan ingin bertemu dengan orang yang tepat saja, sehingga kamu benar-benar kayak sudah meredam, kamu sudah memutuskan untuk akhiri saja atau hilangkan saja perasaanmu terhadap si orang lama gitu ya. Jadi sekarang tuh kamu hanya berfokus dengan siapa nanti yang menjadi orang yang tepat untuk bersama dengan kamu, seperti itu ya. Tapi herannya, walaupun kamu pengen dapet orang yang tepat, kayaknya kamu justru malah mengisolasi dirimu. Kamu kayak nggak mau effort, kamu kayak nggak mau keluar dari zona nyamanmu karena ya mungkin bisa jadi memang tak karena sibuk atau karena masih trauma dari yang kemarin ya. Atau ya kalau aku lihat sih lebih ke kayak mungkin belum sepenuhnya move on ya. Kamu masih kayak takut berusaha karena kamu masih merasa sulit untuk meninggalkan romansamu bersama si mantan itu, karena mungkin hubungan kamu dengan dia tiba-tiba berakhir gitu, dan mungkin kamu dengan mantanmu itu udah menjalani hubungan bertahun-tahun, tapi karena mungkin ya kamu udah kecewa, kamu udah lelah, tiba-tiba pas di hari itu juga kamu mengatakan berakhir, sehingga kayak apa ya, kayak belum sepenuhnya selesai ya dengan hatimu. Walaupun di sini kamu mencoba untuk move on, tapi kayak belum siap sepenuhnya meninggalkan kisah percintaanmu bersama si mantanmu. Itu aku lihat di sini kayak masih berat ya, kayak masih sering stalking ya kamunya ke si mantan gitu. Atau kalau misalkan dia yang mengakhiri hubungan, ya aku lihat di sini ya 11-12 kamu dengan dia gitu ya, belum sepenuhnya move on gitu. Oke. Kalau aku lihat kenapa kamu dengan dia memilih untuk berpisah, kenapa kamu memilih untuk mencoba untuk meredam perasaanmu atau melepaskan perasaanmu terhadap dia, karena kamu selama ini merasa ada ketidakseimbangan dalam hubungan ini, dan kamu merasa bahwa sepertinya dia tidak pernah menyadari bahwa kamu itu selama ini selalu merasa diabaikan oleh dia. Akhirnya kalian sering sering bertengkar ya. Terus itu juga mungkin di sini entah ini kamu sering menuntut ke dia atau dia yang sering menuntut apapun terhadap kamu. Ya intinya di sini ada yang meminta atau menuntut sesuatu gitu ya. Terus itu juga bahkan mungkin keadaan kamu dengan dia saat ini seperti bermusuhan. Kenapa? Karena mungkin dia lebih lebih mementingkan yang lain selama ini dia lebih mementingkan yang lain dibandingkan kamu, sehingga kamu selalu merasa perjuanganmu bertahun-tahun memperjuangkan hubungan ini bersama dia selalu merasa diabaikan ya. Bahkan bukan hanya sekedar perjuanganmu yang diabaikan, tapi kamunya aja itu diabaikan sama dia, kayak nggak dianggap gitu ya, aku lihat di sini. Terus itu aku lihat di sini
Mungkin saat ini bagi kamu yang lagi lajang, kamu itu kayak mungkin perlu memilih antara dua calon pasangan nih. Ya mungkin memang ada orang yang sudah datang, suka sama kamu, ngejer-ngejer kamu, tapi mungkin juga karena kamu masih terbayang-bayang si mantan, masih kadang-kadang rindu, kadang-kadang pengen tahu gitu ya, masih kadang-kadang kok pengen berharap balikan lagi, sehingga kayak masih bingung. Ditambah lagi sekarang mungkin kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu saat ini kayak apa ya, belum bisa untuk memberikan ruang pada percintaan karena mungkin jadwal kamu terlalu padat, terlalu sibuk, ya. Kalau kamu nggak sibuk dengan pekerjaan, ya mungkin sibuk dengan kehidupanmu pribadi, ya. Entah apa, mungkin ngedrakor kah atau apa gitu, berbisnis kah atau apalah ya gitu. Pokoknya di sini kamu ngerasa kayak jadwalmu padat aja gitu ya, yang lagi single. Oke, Three of Swords reverse. Berarti ini kedepannya ada seseorang yang ingin rekonsiliasi lagi, ingin mendapatkan maaf lagi dari kamu, ingin meminta maaf sama kamu. Dan aku lihat di sini mungkin kamu juga siap untuk memaafkan dia dan melupakan rasa sakit atau penderitaan yang telah ditimbulkan dia di masa lalu di hubungan kalian, ya. Terus juga aku lihat mungkin kamu kedepannya juga akan bisa melepaskan rasa sakitmu selama ini yang kamu pendam. Aku lihat akan ada komunikasi terbuka kembali dari si dia, mungkin ingin itu tadi ya, ingin berkembang hubungannya dengan kamu, ingin buy end lagi sama kamu, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini nampaknya dia ingin rekonsiliasi lagi nih dengan kamu, seperti itu. Three of Swords. Berarti di sini sebenarnya kamu sudah tahu ya, bahwa kalau kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu akan selalu merasakan kesedihan, kamu akan selalu merasa menderita, kamu akan selalu merasa berduka. Tapi kalau memang kedepannya kamu akan menerima dia lagi, berarti kamu memang menolak untuk melepaskan rasa kesedihan, penderitaan, dan duka itu. Berarti kamu gagal move on. Ya, kamu mungkin nggak bisa move on, makanya di sini kamu akan menerima lagi dia. Aku lihat di situ ada potensi, ya. Mungkin sebagian besar dari kalian akan menerima orang ini lagi, dan ya selamat. Kalian nampaknya menolak untuk melepaskan rasa kesedihan, penderitaan, dan duka yang ada di hubungan antara kamu dengan dia, gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Atau bisa jadi kalau memang saat ini belum ada komunikasi dari dia atau belum ada rekonsiliasi dari dia, kamu memang sebenarnya sudah tahu bahwa kalau kamu tetap terkoneksi dengan dia, kalau kamu tetap tidak mau melupakan dia, melepas dia atau move on dari dia, kamu akan selalu merasa sedih, selalu merasa berduka, selalu merasa menderita. Nah, berarti saat ini kamu seperti itu, walaupun kamu dengan dia belum ada pergerakan nih ya, ke move on, ke rekonsiliasi gitu. Jadi kamu kayak menunda-nunda untuk menunda-nunda untuk move on gitu ya. Pride. Oke, yang saat ini lagi lagi single ya, lagi single atau lagi melajang, nampaknya memang kamu sekarang itu dilihat orang-orang itu menarik ya. Terus juga memang saat ini kamu lagi tertarik dengan sesuatu, nggak harus dengan seseorang. Misalkan kamu lagi tertarik dengan misalkan dengan suatu film, drakor, dracin, lagi tertarik dengan ingin
berbisnis ya, mulai bisnis atau lagi tertarik dengan sesuatu lah ya. Aku lihat di sini ada sesuatu yang benar-benar menarik perhatian kamu. Nah, kayak ini nih, ada seorang pria yang duduk di pantai ya, di lautan gitu, terus duduk di batu dan dia melihat memandang ke arah sunrise atau sunset ini. Ya, itulah ya. Jadi kalau aku lihat di sini si pria ini tertarik dengan sesuatu gitu. Jadi aku lihat di sini kayak ada sesuatu yang lagi menarik perhatian kamu dan kamu saat ini lagi lajang. Oke, aku lihat di sini memang kamu merasa kesepian, kamu merasa sendirian gitu ya. Tapi walaupun kamu merasa kesepian, sendirian, kamu karena ada sesuatu yang menarik gitu ya. Jadi ya it's okay, fine gitu. Aku lihat nggak masalah gitu. Nah, kalau aku lihat ada seseorang yang memang saat ini lagi tertarik sama kamu, kayak sering memandangi kamu dari kejauhan ya, Say. Ini dari kejauhan orang-orang, entah ini dari media sosial yang mereka lihat ya. Jadi dia kayak memantauin sosial media kamu, dia melihat sosial media kamu sekarang menarik ya, atau kamunya memang menarik di media sosial itu. Jadi pokoknya aku lihat di sini ada orang jauh yang memandang kamu dari kejauhan, itu benar-benar tertarik gitu sama kamu. Dia lihat kamu melajang dan aku lihat juga saat ini dia kayaknya lagi lajang ya, lagi sendirian, lagi kesepian seperti itu. Dan energi mereka aku lihat banyak kan yang maskulin ya, dia energi maskulin. Terus itu aku lihat dia ini orang yang lagi memandang kamu dari kejauhan itu ternyata merindukan kamu, dia merasa menginginkan kamu. Dia merasa sakit ketika jauh dari kamu ya. Jadi saat ini kamu dengan dia tidak dekat, tidak ada tidak ada hubungan atau tidak ada komunikasi. Jadi kalian LDR, jauh orangnya. Mungkin kamu mengabaikan dia atau ya kamu juga tidak berinteraksi dengan dia, tapi dia memantau kamu dari kejauhan ya, entah dari media sosial atau dari memang dari kejauhan, hanya seperti itu ya, nggak berani mendekat. Tapi sebenarnya dia rindu kamu, dia menginginkan kamu, dia ngerasa sakit loh ketika dia jauh dari kamu atau tidak diperdulikan kamu atau tidak diperhatikan kamu saat ini. Ada rasa nih ya, di sini kan ada rasa pain ya, berarti memang benar-benar dia ngerasa sakit ya, dia berasa khawatir tapi juga ada rasa takut. Jadi gini, dia khawatir kalau kamu di sana ternyata sudah ada yang lain, tapi dia juga takut untuk menghadapi kamu. Sehingga saat ini tuh dia menunjukkan sikap seperti waspada. Jangan dulu ketahuan sama kamu kalau dia memantau kamu, tapi dia juga takut untuk bertemu dengan kamu ya. Tapi dia juga ngerasa khawatir kalau kamu hilang dari hidupnya, tidak bisa lagi terkoneksi dengan dia. Nah, seperti itu ya. Itu yang dia rasakan saat ini. Orang yang saat ini lagi memantau kamu. Dia orang yang kemungkinan berjiwa bebas. Atau bisa jadi kamu orang yang dia lihat orang yang memiliki jiwa yang bebas ya. Jadi kamu itu orang yang nggak bisa dikekang seperti itu ya. Jadi situasikan saja nih, siapa yang di sini yang selalu merasa dia bisa melakukan apapun ya, punya jiwa yang bebas, pengen melakukan ini itu banyak hal ya, punya jiwa petualang, selalu mengambil resiko, berani mengambil resiko ya. Kalau aku lihat di sini kayaknya sih dia ngerasa sekarang kamu tuh kayak punya jiwa bebas, melakukan apapun sesuka hatimu. Bahkan di sini dia ngelihat kamu itu suka berpetualang ya, berpetualang dalam arti harfiah ya, memang mungkin kamu suka kilar-kilir, traveling, liburan ke sana sini, atau kamu berpetualang dalam banyak hal, mungkin suka mencoba bisnis baru ya atau apa. Ya pokoknya di sini dia lihat kamu itu berani mengambil resiko, berani ya, orang yang sangat berani. Terus itu pride. Dia melihat saat ini kamu itu kayak lagi membanggakan dirimu, atau dia ngerasa kamu itu seperti sosok yang benar-benar membanggakan gitu ya.
Ya, dia ngerasa kamu memang membanggakan. Ya, memang karena juga kamu itu sekarang akhir-akhir ini lagi membanggakan dirimu. Dia lihat sekarang kamu kayak sombong, ego, keras kepala, kayak lihat harimau ini ya. Harimau ini tatapannya aja wah kayak kuat banget gitu ya. Nah ini dia melihat kamu itu seperti harimau ini, penuh dengan kebanggaan diri, kuat, ego ya, terus keras kepala, kayak liar, apa ya sebutannya, kayak garang. Nah seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Jadi makanya di sini dia takut menghadapi kamu dengan sikap kamu atau ekspresi kamu yang seperti harimau ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak kamu diganggu aja bisa kamu cakar tuh orang, bisa kamu terkam tuh orang gitu ya. Kamu berani gitu ya. Karena di sini juga aku lihat kamu itu orang yang berani mengambil resiko. Kamu orang yang nggak takut seperti harimau ya. Dia tidak pernah takut gitu. Itu oke, kemudian kita lihat lagi. Oh, 3. Oke, kalau aku lihat yang dia rasakan sepertinya sekarang dia ngerasa kayak kamu menelantarkan dia atau mengabaikan dia, kayak kamu ngerasa dia ngerasa kamu seperti sudah tidak membutuhkan dia lagi ya. Dia merasa gagal, tidak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan selama ini. Mungkin ya itu tadi ya, kamu mungkin sempat menuntut dia menuntut komitmen kah, menuntut kesetiaan kah, menuntut ini itu kah dari dia, tapi ternyata dia tidak bisa memberikan itu ke kamu ya. Dia merasa gagal. Terus itu aku lihat di sini nampaknya ada keinginan untuk berkomunikasi lagi dengan kamu. Dia ingin menelpon kamu, dia ingin mendengar suaramu ya, dia kangen, rindu sama kamu. Terus itu cuman di sini dia ngerasa bahwa sepertinya dia sudah terlambat untuk mengambil tindakan ini. Untuk mengambil tindakan kalau dia mau nelpon kamu atau mengambil suatu tindakan untuk mendapatkan perhatian kamu lagi atau untuk kembali lagi dengan kamu. Karena itu tadi ya aku bilang kayaknya kamu sudah memblokir dia atau mengabaikan dia, sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia. Itu yang dia rasakan. Jadi ketika keadaannya seperti itu ya, dia pengen komunikasi tapi kamu nampaknya memang sudah memblokir atau sudah menolak ya, sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia. Mau nggak mau ya, dia hanya bisa ya udah terjadi maka terjadilah gitu ya. Ya udah, ketika kamu ingin move on, kamu ingin pergi dari dia ya, dia tidak menahan kamu atau tidak melakukan tindakan apapun. Dia hanya bisa mempasrahkan atau membiarkan kamu pergi begitu saja. Tapi dalam keadaan seperti ini dia gunakan untuk menjernihkan pikiran dia dulu gitu ya, kalau aku lihat di sini. Karena kalau aku lihat ternyata dia pun terluka. Jadi dari ketidakmampuan dia dalam memberikan tuntutan atau keinginan yang kamu harapkan selama ini dari dia, dan akhirnya kalian berpisah, akhirnya jadinya seperti ini situasinya, kamu menolak dia, dia ingin datang ke kamu tapi kamu tolak, atau ya situasinya nggak sebaik yang kemarin ya, kalian nggak semudah itu berkomunikasi secara intim lagi. Di sini ternyata dia pun terluka ya. Dari tindakan dia yang selama ini tidak ada effort terhadap kamu, tidak ada pemberian, tidak ada action, effort, usaha, upaya, perjuangan atau apapun yang bisa dia lakukan sesuai dengan harapanmu. Ternyata dia menghancurkan itu dan kalian berdua
terluka ya. Jadi nggak cuma kamu yang ngerasa terluka, dia pun ngerasa terluka. Karena itu tadi ya, dia ngerasa gagal dalam memberikan yang kamu harapkan. Terus itu ada destiny, aku lihat di sini ada takdir, berarti saat ini dia sedang berjuang untuk menemukan jalan yang benar dalam hidupnya. Ya mungkin selama ini dia berjalan di jalan yang tidak benar ya. Dia banyak neko-nekonya, dia banyak mengkol-mengkolnya gitu ya. Dia banyak melakukan hal-hal negatif ya, sehingga saat ini aku lihat dia sedang berjuang untuk menemukan jalan yang benar untuk hidupnya ke depan. Terus itu ada hope di sini, dia ada harapan, dia belum menyerah pada kamu ya, pada kalian berdua. Dia masih berharap bahwa kalian masih bisa bersama, bahwa suatu saat nanti ada jalan untuk kalian dipertemukan lagi atau bersama kembali. Gitu deh ya, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini. Oke. Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Gemini dan ada Capricorn. Itu saja, tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 1, 8, 28, 15, 24, 6, 7, 16, 26, 18, 12, 20, 14, 9, 30, 25, 22, 2, 10, 27, 11, 23, dan 5. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada Februari, April, Januari, Juni, Desember, Juli, Maret, Agustus. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kambing, sio ayam, sio kuda, sio macan, sio ular, sio naga, dan sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. O, T, D, V, N, Q, G, J, E, Z, K, U, S, R, F, X, W, H, B, Y, L, P, U. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam santu kalian semua dan bye-bye.